Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dea Monika Anjening, Anindita Skarini, Alvareta Fidela Klaisa, dan Delantika Kurnia akan membahas materi mengenai teori keadilan ekonomi Abu Yusuf 7 Masehi dan Imam Al-Ghazali 12 Masehi. Next. Sekilas tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan seorang fuqaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abbasiyah. Adapun nama panjang dari Abu Yusuf adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Amsori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat, sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan, sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain, yang pertama yaitu tentang pemerintahan, yang kedua tentang keuangan, yang ketiga tentang pertanahan, dan yang terakhir tentang peradilan. Next. Latar belakang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi biasanya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Mekanisme pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Sistem ekonomi Abu Yusuf. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah yang dalam terminologi disebut dengan maslahah atau kesejahteraan, baik sifatnya individu, mikro, maupun makro kelompok. Sekilas tentang Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam gua tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Al-Ghazali mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, untuk mensejahterakan keluarga, dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Contoh dari sumber ketiga adalah pendapatan melalui warisan, menemukan harta terpendam, atau mendapatkan hadiah. Teori keadilan ekonomi Al-Ghazali. Kadangkala, sebagian ekonomi menerapkan parameter keadilan ekonomi berdasarkan pada terjadi atau tidaknya krisis moneter. Menurut Al-Ghazali, memang salah satu instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dibutuhkan pada perhatian tidak hanya kepada keempat rukun ekonomi. Perhatian lain juga harus sama diberikan kepada penjagaan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan perilaku konsumtif masyarakat. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang adalah ibarat memenjarakan, sebab hal ini akan mengurangi jumlah yang beredar dan berfungsi sebagai alat tukar. Efeknya kemudian adalah timbul krisis. Konsep pemikiran Al-Ghazali tentang harga yang adil bahwa suatu investasi harga
dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan di bawah atau keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu atas dasar rela sama rela. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisaran antara 5-10% dari harga barang. Lebih jauh, Al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yakni akhirat. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk, dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Al-Ghazali dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara harus menjunjung tinggi dan menegakkan rasa keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Al-Ghazali menekankan perlunya tanggung jawab untuk membangun kemakmuran ekonomi. 1. Sumber-sumber pendapatan negara. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. 2. Utang publik. Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. 3. Pengeluaran publik. Al-Ghazali mengakui konsumsi bersama dari barang-barang publik. Di lain tempat, beliau menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.